أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan langsung saja kita simak kajian dari guru kita, tausiah dari Ustadz Rohim Hadi Anwar dengan tema cara mengendalikan rasa cemburu di dalam Islam. Pada Ustadz Blangkon Loreng kami persilahkan, fadl. Ibu bapak para kaum muslimin hadirin kang dipun rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dawil irfan. Amma ba'du, hadratal afadil wal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para asatidah, para habaib yang senantiasa kami cadong pandonganipun lan idirestunipun. Yang kami muliakan, yang kami hormati, ada sahabat kami Kang David Halik. Mudah-mudahan dipun paringi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten qori kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang kang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qawi Cibubur, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang ngapunten nggih. Saya duduk tapi sekarang saya mau berdiri. Mudah-mudahan dipun paringi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam Islam ada aturan tentang masalah cemburu. Tentang cemburu. Bahasan kita ini adalah tentang cemburu. Bahasa agama, bahasa hadis disebut dengan ghirrah. Ghirrah itu cemburu. Kosok wangsulipun
versusnya adalah ad-dayyus. Jadi kalau al-ghirrah itu cemburu, kalau ad-dayyus niku blawur tinggal, gos. Artinya wis ngejar kemawon. Apa itu ngejar ke? Nah, itu artinya apa ya? Ini bahasa Jawa lagi. Padahal ini di Cibubur ini ya, bukan di Lamongan ini ya. Kalau al-ghirrah itu cemburu, versusnya adalah ad-dayyus. Dayyus itu artinya tidak ada kecemburuan. Dimaksud cemburu adalah ada sesuatu kegelisahan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain yang dia khawatir kedudukannya akan digantikan oleh orang lain itu di dalam diri seseorang. Paham apa Badan? Paham apa paham? Contoh. Saya mencemburui taruhlah istri saya atau anak saya berjalan dengan orang lain. Coro gampangan itu ngeriku ya berjalan atau dibonceng orang lain. Kemudian saya cemburu. Artinya saya khawatir kedudukan saya di hati istri saya, kedudukan saya di hati anak saya itu akan digantikan oleh orang tadi. Itulah disebut dengan cemburu atau al-ghirrah. Dan manifestasi dari al-ghirrah kadangkala marah. Kadangkala muring-muring. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih itu kok bisa muncul? Karena adanya rasa cinta. Pengen dipun miliki terus-menerus. Ada sebuah ungkapan, cuma kamu sayangku di dunia. Ya ini. Jemaah. Bapak Ibu jemaah. Karena pengen dimiliki seutuhnya, sehingga kalau ada orang dekat-dekat, kalau ada orang dia mau merebutnya, mau masuk ke dalam relung hatinya, dia cemburu. Itulah disebut al-ghirrah. Dan al-ghirrah ini ada dua kata Rasulullah SAW. Inna minal ghirrati ma yuhibbullah wa ma yubghidullah. Ghirrah atau cemburu itu wonten kali. Ada yang cemburu memang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada cemburu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ghirrah yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu ghirrah apa? Yaitu innal ghirrata fi raibah. Cemburu yang ada sebab musababnya. Wonten gelagat-gelagate memang. Ngetes gelagat. Ada tanda-tandanya memang. Oh kenapa ya istri saya kok sering ke rumah sebelah itu. Padahal rumah sebelah itu duda bu, boten janda. kan istrinya pergi ke rumah duda atau sebaliknya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami yang kenapa dia sering-sering ke rumah janda. Nah, sering nggih, bukan sekali waktu, sering buwen dino ten ngriku mawon setiap hari lah. Ini berarti ada roibahnya. Wonten tanda-tandanya. Ini boleh dicemburu. Sebab kalau ndak itu namanya ghos. Ya udah biar aja istri saya nanti katut sama duda. Kalau itu dia sama duda itu berarti ghos itu namanya. Bahkan dia mengabaikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istilahnya cemburu yang dimurka dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi ghairi raibah, yaitu di luar tanda-tanda atau wonten sebab musababnya. Wong gak ono udan, gak ono bledek kok muring. Wong tidak ada api kok ada asap. Tidak mungkin itu. Lah kalau itu terjadi itu namanya cemburu
Buta. Buta. Bapak Ibu jamaah yang ketemu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sahabat bernama Sa'ad pernah beliau mengatakan, lau anna imro'atan, seandainya istriku, la ro'aitu rojulan li imro'ati, andai kata ada seorang laki-laki yang kemudian tahu kok di situ boncengan bersama-sama dengan istri saya, la dzarabtu bisaif, maka akan aku pangkas dengan pedang orang itu. Saking cemburunya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ceritakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu. Satu saat Ibunda Zainab binti Jahsin itu mengirim utusan untuk membawa makanan ke rumah Ibunda Aisyah. Dan ketika itu di dalam rumah Ibunda Aisyah ternyata ada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Ketika makanan di mangkok yang sudah diserahkan, ditampel itu? Di apa ya Pak? Ditampel di apa? Ditepis. Dibuang, ditepis. Sampai-sampai mangkoknya dan yang berisi makanan yang kiriman dari Ibunda Aisyah, bukan. dari Ibunda Zainab. Itu terkocar-kacir. Iya. Terkocar-kacir. Sampai terkocar-kacir, bahkan mangkoknya pecah. Itu menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah pun bisa cemburu. Olehnya itu untuk pengendaliannya jemaah itu berahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kuatkan komunikasi. Menawi sakit berkomunikasi dengan baik, maka insya Allah akan terbuka sesuatu yang kelihatannya remang-remang, yang tidak jelas akan menjadi jelas. Tanya saja, Pak, kenapa selalu ke tempat janda itu? Enggak, saya enggak apa-apa, saya cuman ini dimintai tolong betulin genting. Kan jelas toh? Iya. Yaitu betulin genting. Tapi jangan diterus-terusin. Kenapa setiap hari? Lah memang setiap hari gentingnya jatuh. Alasan. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Kalau memang suami Anda suka datang kepada janda itu, Anda yang harus berhias lebih cantik lagi. Pede ibaratnya. Nek kon banding no kono karo kene, sik metahes kene. Apa istilah metahes itu? Masih asik sini, jangan kamu ngambil sekarang itu begitu, tapi ada kepercayaan diri. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Serahkan kepada Allah. Semuanya Allah yang mengaturnya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini mangke. Ya. Yang keempat, kurangi melongok media sosial. Baca media sosial, Bu. Ya. Lihat-lihat media sosial, kurangi. Nanti kalau Bapak Ibu, taruhlah Ibu selalu melihat media sosial, ternyata suaminya melakukan begini begitu, menimbulkan cemburu, gini mangke. Ya. Tapi kalau orang ngerti bojone cek ya apa ter media sosial, kan kita tidak cemburu. Cuman harus waspada. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin. Terima kasih berkah banyak. dan barokah. Menawi wonten ingkang tanglet monggo silakan. Amin. Terima kasih banyak, Kiai. Saya duduk nggih. Ya, silakan duduk, Kiai. Ini Ibu Kiai ini kebetulan kondisinya lagi kurang sehat, tapi memaksakan untuk datang ke sini dan memaksakan mau berdiri. Kita doakan semoga Kiai lekas sembuh, lekas pulih, diberikan kesehatan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Ya. Silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Cecep Saifuddin, Ketua DKM Masjid Jami Al-Qawi. Terima kasih Ustadz dan Kiai telah datang ini. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah hukum cemburu istri kepada suami ketika suami punya rumah dua. Oh, kalau suami nikah lagi gitu? Judulnya Rumah dua apa gimana ini? Atau istri dua. Saya mesti jelas ya kan bahasanya. rumah dua sama istri dua lain konotasinya. Oke, Ya. baik. Jadi gimana Ustaz dijelasin kan biar nggak salah ya. nangkap nih, gimana? Satu, saya punya rumah dengan istri saya. Siap. Kedua, saya punya rumah di masjid. Oh. Hukumnya seperti apa ini? Kadang-kadang istri saya cemburunya agak susah gitu loh. Makanya saya akan ngeledek-ngeledek. Iya. Pulang dari mana sih ya? Ke rumah Mak Ipe. Oh, iya. Jadi saya senang sekali sih nggodain istri itu supaya cemburu. Karena istri saya itu nggak pernah cemburu sama saya. Oh, siap. Saking percayanya. Ini Masya hukumnya Allah. gimana kalau saya suka ngeledek gitu Ustadz. Ya. Itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang Ustadz godain gak cuma istri, kita aja kegoda waktu Ustadz ngasih pertanyaan rumahnya dua. Kita bingung ya kan, maksudnya apa nih? Bahasanya abu-abu banget ya kan? Silakan Kiai, monggo. Jadi bagaimana hukumnya cemburu yang tadi secara kasuistis disebutkan bahwa yang pertama memang rumahnya Ustadz sama istrinya, yang satunya adalah rumah Ustadz dengan rumah Allah, atau rumah Allah atau masjid, bagaimana? Ya. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa istri Rasulullah juga cemburu. Kemudian sahabat Rasulullah juga cemburu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu saking cemburunya kepada Ibunda Zainab, sampai-sampai Ibunda Zainab walaupun sampun sedo ini masih dicemburui. Dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa ma'irtu li imra'ati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila li Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah mencemburui seorang wanita yang lebih ku cemburui ketimbang Sayyidah Aisyah. Li'anna kathrata dzikri innaha. Karena saking banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit ngomong Khadijah, oh iku koyok Khadijah, oh ini sepertinya dulu bikinan Khadijah, karena sering disebut-sebut. Dan juga dia unggul-unggulkan sehingga Ibunda Aisyah sampai-sampai cemburu padahal tiangipun sampun sedo, sudah tidak ada. Berarti cemburu itu apa? Ya cemburu itu boleh. Tapi tidak boleh cemburu buta. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada kecemburuannya. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saat cemburu macam begitu terhadap istrinya, aku juga punya cemburu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga punya cemburu lebih dari cemburuku ketika ada hamba-hambanya yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau panjenengan kan tadi cuman goda-goda. Kalau goda-goda itu istilahnya bumbu-bumbu penyedap rasa, semakin digoda semakin ada rasa cinta. Begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Kiai. Ibu ada di sini? Oh ada. Oh ibu ada di sini. Maaf ya Bu ya. Jadi biar nggak gila bener. Langsung depan orangnya. Baik, Masya Allah. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Bahwa apa yang ditanyakan Ustadz mungkin juga bentuknya bisa berbeda-beda. Ada orang yang memang di kantor dengan di rumah. Kadang waktunya lebih banyak di kantor daripada di rumah. Ada yang lebih banyak di pekerjaan daripada di rumah. Istri cemburu, kapan Pak punya waktu buat rumah? Kapan Pak punya waktu buat istri? Gitu ya Kiai ya? Ya baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai tadi bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita bersikap. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, terima kasih banyak Kiai. Habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.